Nasabah Jiwasraya dongkol, singgung Said Didu. Di situ siapa yang jadi pejabat BUMN? Beliau-beliau juga kan? Telak, nasabah Jiwasraya beberkan borok pengkritik PNM ke BPUI, lempar batu sembunyi tangan. Pojok1.id, nasabah Jiwasraya dongkol, singgung Said Didu. Di situ siapa yang jadi pejabat BUMN? Beliau-beliau juga kan? Sejumlah nasabah PT Jiwasraya mulai geram dengan upaya sejumlah pihak yang memanfaatkan penerbitan penyertaan modal negara atau PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. Padahal PMN itu ada untuk membayar uang para nasabah yang notabene banyak dari kalangan pensiunan dan rakyat kecil. Akan tetapi ada saja pihak-pihak yang tidak mendukung PMN dan menilai hal itu sebagai tindakan tidak pro rakyat. Pemberian PMN ke BPUI menjadi salah satu cara yang digunakan pemerintah dan manajemen baru Jiwasraya untuk melakukan penyelamatan polis Jiwasraya. Demikian disampaikan salah satu nasabah asuransi Jiwasraya, Agung Setiawan, dalam keterangan tertulisnya kepada Jawa Pos Minggu 4 Oktober. Ini kan demi membayar uang para nasabah yang notabene banyak dari kalangan pensiunan dan rakyat kecil, ujar Agung. Untuk diketahui, beberapa hari terakhir sejumlah pihak dianggap menggoreng isu Jiwasraya ke ranah politik untuk kepentingan kelompoknya. Di antaranya adalah para tokoh koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Padahal, kata Agung, tidak menutup kemungkinan bahwa pihak-pihak yang menggoreng isu ini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu di antaranya yang disinggung adalah Said Didu yang tidak lain adalah mantan sekretaris BUMN periode 2005-2010. Periode itu sendiri merupakan awal masalah keuangan yang dihadapi Jiwasraya. Di persidangan kan sudah terungkap bahwa terdakwa mengakui telah melakukan window dressing sejak 2008 untuk bisa menerbitkan produk-produk dengan bunga yang tinggi, ungkap dia. Nah, di situ siapa yang jadi pejabat BUMN? Beliau-beliau juga kan, tegas Agung. Untuk itu Agung berharap pihak-pihak yang menggoreng isu PMN ini lebih berhitung mengenai dampak sosial dari aksi penolakan PMN tersebut. Hal ini dimaksudkan agar proses penyelamatan polis nasabah yang banyak berasal dari rakyat kecil bisa segera dituntaskan. Agung bahkan menyebut bahwa mereka seolah-olah jadi pahlawan kesiangan. Padahal kelompok-kelompok mereka lah yang mengetahui kasus ini sehingga membuat framing bahwa mereka benar 100%. Lempar batu sembunyi tangan kalau seperti itu, kecamnya. Sebelumnya, Said Didu juga ikut mengomentari suntikan dana 22 triliun rupiah untuk penyelamatan Jiwasraya. Said menyebut ada 3 dugaan terkait penyelamatan melalui PMN ke PT BPUI itu. Ketiga dugaan itu mengarah pada keterlibatan atau kedekatan pelaku perampokan uang di Jiwasraya dengan penguasa. Uang rakyat 22 triliun rupiah digunakan menutupi perampokan Jiwasraya. Mungkin karena perampok dan otak perampoknya dekat dengan kekuasaan, tulisnya melalui akun Twitter pribadinya Minggu 4 Oktober. Dugaan kedua, uang hasil rampokan Jiwasraya itu mengalir jauh ke kekuasaan. Ketiga, nasabah yang tertipu sebagian besar adalah tim sukses atau bagian dari cukong, tutup Said Didu. Sebagai informasi, Jiwasraya mencatatkan defisit ekuitas 37,7 triliun karena kondisi aset yang buruk serta pengelolaan produk asuransi yang tidak optimal. Akibatnya, Jiwasraya menanggung total liabilitas atau kewajiban sebesar 54 triliun rupiah. Dengan liabilitas sebesar itu, Jiwasraya sulit membayar kewajiban nasabah. Karena itu pemerintah memilih opsi penyelamatan polis dengan transfer dan bail-in untuk menyelamatkan polis Jiwasraya melalui pendirian perusahaan baru bernama Indonesia Financial Group atau IFG Live di bawah BPUI. Salah satu caranya dengan menerbitkan PMN 22 triliun rupiah. Telak, nasabah Jiwasraya beberkan borok pengkritik PNM ke BPUI, lempar batu sembunyi tangan. Tudingan dan kecurigaan sejumlah pihak atas langkah pemerintah dalam penyelamatan Jiwasraya melalui penerbitan penyertaan modal negara atau PMN mendapat bantahan. Sanggahan itu disampaikan langsung salah satu nasabah PT Asuransi Jiwasraya, Agung Setiawan, melalui keterangan tertulisnya kepada jawapos.com Minggu 4 Oktober. Agung menyebut pihak yang menolak PMN itulah sejatinya yang tidak pro kepada rakyat.
Sebab PMN itu adalah untuk membayar uang para nasabah yang banyak berasal dari kalangan pensiunan dan rakyat kecil. PMN, kata Agung, adalah cara pemerintah dan manajemen baru Jiwasraya melakukan penyelamatan polis Jiwasraya. Ini kan demi membayar uang para nasabah yang notabene banyak dari kalangan pensiunan dan rakyat kecil, ungkap Agung. Korupsi Jiwasraya, terdakwa JPU tak bisa membuktikan aliran dana dari 13 manajer investasi. Pojok1.id. Jaksa penuntut umum dinilai tidak dapat membuktikan adanya aliran dana dari 13 manajer investasi yang mengelola 21 reksadana yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya Persero kepada Joko Hartono Tirto. Hal itu terungkap dalam nota pembelaan atau pledoi Joko Hartono Tirto, salah satu terdakwa dalam perkara pidana tindak pidana korupsi nomor 33-pit.sus/TPK-2020-PN JKT.PST. Seperti diketahui, jaksa penuntut umum atau JPU mendakwa Joko telah merugikan Jiwasraya 16,8 triliun rupiah. Dengan 12 triliun rupiah diantaranya bersumber dari investasi asuransi Jiwasraya PT AJS di reksadana konvensional di 13 manajer investasi atau MI. Kejaksaan Agung pun telah menetapkan 13 MI itu sebagai tersangka. Kemana uang 16,8 triliun rupiah tersebut dan mana alirannya? Bagaimana dapat dikorupsikan jika tidak ada aliran dana kepada saya? Demikian nota pembelaan Joko Hartono Tirto yang dibacakan tim kuasa hukumnya dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Jakarta Pusat, Kamis 1 Oktober. Dalam pledoi itu Joko menilai JPU juga tidak dapat membuktikan 13 MI yang menerbitkan 21 reksadana itu membeli 117 saham darinya dan juga Heru Hidayat serta Beni Cokro Saputro. Selain itu, jelasnya dalam pledoi terdapat sejumlah saham-saham BUMN dan pihak swasta lain yang diperoleh dari masyarakat di dalam 21 reksadana tersebut. Bahwa proses subscription PT AJS ke 21 produk reksadana tersebut adalah dengan cara membeli tunai unit penyertaan yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh MI untuk membeli saham-saham yang menjadi underlyingnya dari masyarakat. Demikian lanjutan nota pembelaan Joko Hartono Tirto. Pledoinya itu pun diperkuat dengan keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan sebelumnya. Saksi Faisal Satria Gumai, tulis Joko, pada persidangan 6 Juli 2020 menyatakan bahwa dalam reksadana saham yang dimiliki PT AJS terdapat banyak saham lain selain IIKP, SMRU, SMBR, dan LCGP. Sementara itu, saksi lainnya, Luciana, pada persidangan 15 Juli membeberkan bahwa ada banyak saham lain yang di dalam portofolio reksadana yang dikelola 13 MI selain saham TREM dan IIKP. Sejumlah saham BUMN pun dilaporkan masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Keterangan saksi Ferry Kojogian pada persidangan yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat saham-saham BUMN dalam produk reksadana yang dikelola MNC Asset Management yaitu PPRO, SMBR, WSBP, TLKM, dan ADHI. Dengan kutipan dari persidangan 15 Juli 2020 yang dilampirkan Joko Hartono Tirto dalam pledoinya. Selain itu, berdasarkan kajian PVR 31 Desember 2019 ada banyak juga saham BUMN lain di dalam portofolio itu, yaitu BNI, BRI, BMRI dalam reksadana milik Jasa Capital Asset Management. Informasi itu disampaikan Joko berdasarkan keterangan saksi Rudolfus pribadi Agung Sujagat pada 16 Juli 2020. Kendati sampai hari ini gagal membuktikan dakwaan itu, Joko Hartono Tirto dalam pledoi mengeluhkan harta pribadinya yang dikorbankan dan disita. Padahal sebutnya dalam nota pembelaan Jamfitsus Kejagung dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR menyebut penyidik telah melakukan penyitaan aset sebesar 18,46 triliun rupiah. Nilai penyitaan aset itu sudah melebihi nilai kerugian PT AJS yang disebut mencapai 16,8 triliun rupiah. Lalu kalau memang sudah melebihi kerugian negara, kenapa saya masih juga dituntut seumur hidup? Tanya Joko Hartono Tirto dalam pledoi. Demikian.